Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera murid-muridku yang tersayang. Kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan juga IPS 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk PJJ mata pelajaran sejarah peminatan. Oke, mudah-mudahan puasanya masih tetap semangat, karena kemungkinan ini adalah pertemuan di dalam minggu terakhir sebelum insya Allah minggu depan kita adalah libur untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Oke, untuk PJJ hari ini yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan peradaban awal Afrika, di mana kemarin minggu lalu saya sudah memberikan 5 soal pertanyaan esai yang berkaitan dengan peradaban awal Afrika ini. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin penting berkaitan dengan peradaban awal Afrika. Silakan disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita akan melihat topik pembahasan berkaitan dengan peradaban awal Afrika, apa saja yang akan kita bahas, sama seperti peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti peradaban di wilayah Asia, kemarin kita sudah bahas wilayah Mesopotamia dan juga India, serta wilayah Cina. Nah, sekarang yang akan dibahas di peradaban awal Afrika pun poin-poinnya adalah berkaitan dengan kondisi geografis, kemudian kehidupan pemerintahan dan juga hukum, kehidupan sosial budaya dan juga kepercayaan yang mereka anut, serta perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari peradaban tersebut. Dalam poin yang pertama, kita melihat di sini mengenai kondisi geografis. Nah, Mesir itu terletak di benua Afrika bagian utara. Mesir dikelilingi oleh Laut Tengah di wilayah bagian utaranya, kemudian Laut Merah dan juga Semenanjung Sinai di bagian timur, negara Sudan di bagian selatan, serta Libya di bagian barat. Kemudian kondisi geografis dari Mesir itu tidak jauh berbeda dengan kondisi negara-negara lain yang ada di benua Afrika, yaitu memiliki banyak daerah gurun pasir. Akan tetapi, keberadaan dari sungai yang dinamakan Sungai Nil kemudian menjadikan Mesir ini sebagai wilayah yang cukup subur. Keberadaan dari Sungai Nil merupakan berkah bagi bangsa Mesir itu sendiri. Wilayah aliran Sungai Nil membentuk delta yang kemudian menjadi pusat dari lahirnya peradaban Mesir kuno, karena wilayahnya yang subur tadi. Delta Sungai Nil tersebut cocok digunakan oleh para manusia yang tinggal pada peradaban Afrika kuno tersebut sebagai lahan untuk kemudian mereka mengembangkan pertanian. Selain itu, masyarakat Mesir juga memanfaatkan sekitar daerah dari Sungai Nil itu untuk tempat mereka bermukim. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai kehidupan pemerintahan dan juga hukum. Pemerintahan peradaban Mesir kuno itu adalah berbentuk kerajaan. Nanti kita akan lihat periodisasinya. Pemimpin kerajaan dari peradaban Mesir kuno itu adalah disebut dengan Firaun atau Pharaoh. Nah, konsep pemimpin kerajaan di dalam masyarakat Mesir kuno, konsepnya adalah dewa raja. Jadi memiliki kekuasaan yang mutlak, sama seperti peradaban Cina kuno yang kita bahas minggu lalu. Oleh karena itu, masyarakat Mesir kuno menganggap bahwa Firaun tadi yang sebagai pemimpin kerajaan itu merupakan perwakilan dari dewa matahari, salah satu dewa dari kepercayaan mereka. Nah, sekarang kita akan melihat periodisasi atau pembagian zaman dari kerajaan yang ada di peradaban Mesir kuno. Dimulai dari zaman kerajaan lama. Peradaban Mesir kuno itu terletak tadi kan di wilayah sekitar Sungai Nil ya. Nah, peradaban ini berawal dari awalnya adalah sebuah perkampungan kecil yang ada di sepanjang aliran Sungai Nil itu. Yang kemudian peradaban itu bersatulah menjadi sebuah kerajaan. Dalam perkembangannya, awalnya itu muncul 2 kerajaan besar. Adalah Mesir Hulu dan juga kerajaan Mesir Hilir.
Nah, kemudian pada tahun 3100 sebelum Masehi, kedua kerajaan tadi, yaitu adalah Mesir Hulu dan Mesir Hilir, berhasil disatukan oleh Firaun Menes. Oleh karena keberhasilan tersebut, maka Firaun Menes mendapat julukan sebagai Nesuptiti, atau raja yang bermahkota kembar. Nah, pada zaman kerajaan lama, sudah dimulai juga pembangunan dari piramida. Piramida ini menjadi salah satu bangunan ciri khas ya dari peradaban Mesir kuno. Nah, piramida tadi digunakan sebagai makam dan juga pengawetan mayat atau mumi. Pembangunan piramida Giza menandai kemajuan dari zaman kerajaan lama. Pembangunan piramida tersebut terjadi pada masa pemerintahan di Firaun Khufu, kemudian Khephren dan juga Menkaure. Kerajaan Mesir lama kemudian mengalami kemunduran, itu adalah karena adanya perpecahan di dalam kerajaan. Nah, perpecahan itu terjadi di kalangan bangsawan yang kemudian justru mengakibatkan kerajaan Mesir di zaman kerajaan lama itu terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, karena perpecah, sudah tidak mungkin untuk disatukan, maka menandailah berakhirnya dari zaman kerajaan lama. Oke, sekarang kita lihat yang zaman kerajaan pertengahan. Zaman kerajaan pertengahan itu dimulai sejak masa pemerintahan Mentuhotep. Mentuhotep ini berhasil menyatukan kembali wilayah kerajaan Mesir yang tadi ketika zaman kerajaan lama itu terpecah-pecah. Selain itu, Mentuhotep juga berhasil untuk memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaan Mesir, bahkan hingga ke wilayah Sudan, Palestina, dan juga ke wilayah Siham. Nah, pemerintahan dari Mentuhotep selanjutnya itu digantikan oleh Amenemhat III. Di bawah pemerintahannya Amenemhat III ini, Mesir kemudian mulai mengenal perdagangan yang dilakukan antar negara. Pada masa ini juga, sektor pertanian dikembangkan secara baik oleh masyarakatnya. Nah, kemunduran dari zaman kerajaan pertengahan itu disebabkan karena adanya serangan yang dilakukan oleh bangsa Hyksos yang berasal dari Jazirah Arab. Serangan bangsa Hyksos itu menandai berakhirnya zaman kerajaan pertengahan, karena sejak saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan dari bangsa Hyksos. Nah, sekarang kita lihat yang zaman kerajaan baru. Tadi kan dikatakan bahwa bangsa Hyksos mulai menguasai wilayah kerajaan Mesir ya. Nah, itu selama kurang lebih 100 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1532 sebelum Masehi, bangsa Hyksos berhasil dikalahkan dan diusir dari wilayah Mesir oleh Ahmosis dari TB. Nah, keberhasilan Ahmosis mengalahkan bangsa Hyksos ini kemudian menandai lahirnya zaman kerajaan baru Mesir. Setelah pemerintahan Ahmosis, pemerintahan kerajaan baru itu dilanjutkan oleh Thutmosis I. Di bawah pemerintahannya Thutmosis I, kerajaan Mesir berhasil untuk menjalankan ekspansi atau perluasan wilayah. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya Thutmosis III, wilayah Babilonia, Assyria, Cyprus, dan juga Sisilia itu berhasil dikuasai oleh kerajaan Mesir. Zaman kerajaan baru menjadi puncak kemajuan dari peradaban Mesir kuno dalam berbagai bidang. Pada zaman ini pula terdapat Raja Ramses II, yaitu Firaun Mesir yang sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Kerajaan Mesir terakhir pada saat pasukan Yunani berhasil untuk menduduki Mesir. Itu berakhirnya, jadi ketika ada pasukan Yunani berhasil menguasai Mesir. Dalam perkembangannya, Mesir pernah menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi kuno. Bangsa Mesir kuno itu mengembangkan sistem hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum Mesir kuno dibagi menjadi hukum pidana dan juga hukum perdata. Hukum pidana mengatur mengenai perkara yang berkaitan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan. Nah, sanksi bagi yang melanggar hukum itu ditentukan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sanksi yang paling beratnya adalah hukuman mati, sementara itu untuk yang hukum perdata mengatur seperti masalah hak waris di dalam keluarga. Oke, berikutnya kita akan melihat kehidupan sosial budaya dan kepercayaan.
Wilayah lembah Sungai Nil itu kan dikatakan sangat subur ya. Kesuburan tanah daerah sekitar Sungai Nil itu juga dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kemudian tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat Mesir diantaranya adalah seperti gandum, kapas, jagung, dan juga sayuran. Hasil-hasil pertanian masyarakat Mesir itu digunakan sebagai sumber makanan. Hasil pertanian itu juga kemudian diperdagangkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Mesir, seperti bangsa Nubia di wilayah selatan, bangsa Palestina, dan juga bangsa Minoa di wilayah Pulau Kreta. Masyarakat Mesir kuno telah mengenal sistem sosial kemasyarakatan, di mana struktur sosial masyarakat Mesir kuno itu terdiri atas beberapa tingkatan atau istilahnya kelas dalam masyarakat. Tingkatan pertama atau yang teratas itu diduduki oleh golongan bangsawan, kemudian keluarga raja, dan juga pendeta. Nah, tingkatan yang kedua itu terdiri atas pemilik tanah dan juga pedagang-pedagang kaya. Adapun tingkatan yang ketiga atau yang terendah itu adalah rakyat biasa yang berprofesi sebagai petani, buruh, dan juga budak. Nah, masyarakat Mesir kuno juga sudah mengembangkan sistem tulisan. Tulisan masyarakat kuno itu berupa gambar-gambar yang mewakili kata-kata yang disebut dengan hieroglif, atau kalau di peradaban Cina itu waktu itu kita kenal istilahnya adalah piktograf ya. Nah, yang selanjutnya masyarakat Mesir juga mampu untuk membuat media tulis yang disebut dengan papirus. Nah, papirus ini digunakan oleh masyarakat Mesir untuk mencatat urusan administrasi dan juga urusan keagamaan. Masyarakat Mesir kuno di dalam hal kepercayaannya, mereka adalah politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Beberapa dewa dalam kepercayaan masyarakat Mesir kuno seperti Horus. Horus itu adalah dewa langit. Kemudian ada Anubis, dewa kematian, Hathor, dewi cinta dan kecantikan. Kemudian ada Osiris, yaitu dewa peradilan di akhirat, dan juga ada Amon-Ra, dewa matahari. Nah, sosok Fir'aun atau pemimpin kerajaan bagi masyarakat Mesir kuno itu sosoknya dikatakan sangat penting. Kenapa? Karena sosok Fir'aun dalam kepercayaan masyarakat Mesir itu dikultuskan sebagai sebuah perwujudan dari Horus atau dewa langit. Masyarakat Mesir kuno akan mengawetkan jasad Fir'aun yang wafat. Jasad yang diawetkan itu kemudian disebut dengan mumi, yang kemudian dikuburkan di dalam piramida bersama dengan harta benda miliknya. Masyarakat Mesir kuno menganggap bahwa Fir'aun tersebut akan tetap hidup asalkan jasadnya itu utuh. Makanya kemudian ada istilahnya pembalseman gitu untuk mengutuhkan jasadnya. Selain itu, masyarakat Mesir kuno juga meyakini bahwa setelah kematian, Fir'aun akan melakukan sebuah perjalanan di alam baka. Oke, kalau kita lihat poin yang terakhir pembahasannya adalah mengenai perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bukti kemajuan iptek dari bangsa Mesir kuno itu adalah bangunan-bangunan yang dihasilkan, yang berukuran besar, seperti halnya piramida, sphinx, kuil-kuil pemujaan, dan juga obelisk. Banyak ahli sejarah dan arkeologi mencoba untuk mengungkapkan metode atau teknologi yang digunakan bangsa Mesir kuno dalam membangun piramida. Jadi ada beberapa teori yang menyatakan. Nah, dalam bidang astronomi, masyarakat Mesir mampu untuk membuat sistem kalender yang berdasarkan peredaran matahari. Perhitungan tersebut membagi satu tahun ada 12 bulan atau 365 hari yang kita pakai saat ini. Masyarakat Mesir kuno juga mengenal tahun kabisat, seperti yang dikenal juga saat ini. Sementara itu, dalam ilmu matematika, bangsa Mesir kuno mengenal matematika sederhana yang bisa digunakan untuk perkalian, penjumlahan, pembagian, dan juga pengurangan. Menemukan rumus yang digunakan untuk menghitung keliling, luas, dan juga volume, serta menemukan rumus yang digunakan untuk menghitung diameter lingkaran dengan bilangannya 3,14. Adapun di dalam ilmu kedokteran, masyarakat Mesir kuno juga mengembangkan pengobatan tradisional dan cara untuk mengawetkan mayat atau jenazah yang disebut dengan mumi. Nah, teknik mumi ini diterapkan untuk mengawetkan jasad dari Fir'aun atau pemimpin kerajaan yang telah wafat.
Kalau kita lihat, apa sih pengaruhnya dari peradaban Mesir kuno bagi kehidupan masa kini? Hasil kemajuan yang dihasilkan oleh peradaban Mesir kuno itu masih bisa ditemukan sampai dengan saat ini. Salah satu hasil peradaban Mesir kuno itu adalah ilmu kedokteran yang tadi kita bahas ya. Dalam ilmu kedokteran, bangsa Mesir dikenal sebagai penemu obat-obatan atau ramuan yang digunakan untuk pengawetan mayat atau mumifikasi. Bangsa Mesir kuno menggunakan rempah-rempah, ada juga yang dari Indonesia, di dalam proses untuk mumifikasi itu. Proses tersebut menandakan bahwa bangsa Mesir kuno telah mengenal konsep kehidupan setelah mati. Konsep tersebut juga terdapat di dalam agama-agama besar di dunia. Masyarakat pendukung peradaban Mesir kuno menghasilkan bangunan-bangunan yang berukuran besar, seperti tadi kita bahas. Teknologi yang digunakan bangsa Mesir kuno dalam menciptakan bangunan yang berukuran besar itu kemudian juga diadopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di Eropa. Selain itu, bangsa Mesir kuno menemukan sistem kalender ya, yang tadi berdasarkan peredaran matahari, yang kemudian kita gunakan, disempurnakan oleh bangsa Romawi. Jadi sistem kalender tadi ditemukan awalnya oleh bangsa Mesir kuno. Nah, kemudian disempurnakan oleh bangsa Romawi sebagai dasar penanggalan modern sampai dengan saat ini. Peradaban Mesir kuno menjadi salah satu peradaban tua dengan tingkat kemajuan yang cukup tinggi. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan oleh bangsa kuno atau Mesir kuno itu kemudian menjadi dasar bagi perkembangan peradaban modern yang ada di Eropa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai peradaban Mesir kuno. Nah, untuk hari ini dalam PJJ juga saya akan memberikan laporan tugas yang masih belum lengkap. Mohon segera dilengkapi, dikirimkan secara pribadi ke email saya. Dan kemudian nanti dikerjakan di Word, itu menggunakan jawabannya saja. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian, khususnya untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.